Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, Bapak Anies Rashid Baswedan kemarin diundang ke KPK. Tapi framing dari media-media mainstream terutama adalah dipanggil KPK. Tentu ini memiliki konotasi yang negatif. Dan sebetulnya terlepas dari dipanggil atau diundang, tentu frame negatif sudah disiapkan oleh para orang-orang yang ingin menjegal Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ya, kita tahu selama ini banyak sekali yang ketakutan. Bahkan serangan buzzer pesanan dari seseorang, sekelompok orang tentu begitu luar biasa, terus menyerang dari berbagai sudut. Sehingga wajar ketika rakyat melihat ketika Bapak Anies Baswedan ke KPK, ini adalah suruhan oligarki, dipesan oleh oligarki. Pasti KPK membantah itu. Kita simak ya. Ini ada kabar menarik dari suaranasional.com. Wartawan senior titik 2, Anies diperiksa KPK atas instruksi oligarki. Luar biasa ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendapat instruksi dari oligarki untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Oligarki tidak ingin Anies maju sebagai Capres 2024. Begini kutipannya. Rakyat yakin pemeriksaan Anies oleh KPK murni sebagai instruksi oligarki. Maka dipastikan grassroots Anies di seluruh Indonesia akan menyambutnya dengan aksi-aksi politis juga. Kata wartawan senior Asy'ari Usman dalam artikel berjudul "Kalau Anies dijadikan tersangka, rakyat tak punya pilihan lain." Ya, siapa lagi selain Anies? Maksudnya yang bersih ya, yang menunjukkan prestasi, yang memang hasil karyanya bermanfaat buat warganya bahagia, yang mendapatkan apresiasi dari mana-mana termasuk dari negara-negara di luar sana. Ya siapa lagi gitu. Asy'ari mengatakan, pemeriksaan Anies oleh KPK murni soal politik, murni soal nafsu oligarki yang tidak ingin Anies maju di Pilpres 2024. Oligarki rakus, perampok Indonesia, sadar bahwa mereka akan sirna di bawah Presiden Anies Baswedan. Jadi mereka akan lakukan apa saja untuk mencegah itu. Kalau mau mempersoalkan dugaan korupsi, maka kasus sumber waras, pengadaan bus Transjakarta, dan lain-lain jauh lebih mudah untuk diungkap. Mengapa KPK tidak menelusuri kasus-kasus itu? Tanya Asy'ari. Kalau saya sebagai orang KPK gitu ya, memposisikan diri lah begitu, saya akan menjawabnya, oh di situ tidak ditemukan indikasi yang kuat. Ya macam-macam gitulah ya. Mungkin ini kan pandangan rakyat jelata saja, Pak. Kata Asy'ari, orang-orang di lembaga anti korupsi ini sebetulnya sudah mengerti bahwa Anies tidak punya perkara yang harus ditindaklanjuti. Tidak ada sepeser pun uang negara yang dimakan Anies dalam hal pembayaran fee Formula E. Anies hanya mempercepat pembayaran supaya tidak kena denda, jelas Asy'ari. Ya berarti langkahnya betul, tepat gitu. Soalnya kalau nggak segera dibayarkan, ya kena denda. Itu yang bikin rugi. Anies mengaku diberi pertanyaan seputar penggunaan keuangan dalam gelaran Formula E. Pemeriksaan terhadap Anies diketahui berjalan sekitar 11 jam. Saya kemarin menduganya 12 jam. Ya. Meleset 1 jam. Senang sekali bisa kembali bantu KPK jalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bantu KPK. Itu yang disampaikan Anies dengan begitu kesatrianya. Saya sih kalau udah diperiksa 11 jam gitu kayaknya udah lemes aja gitu. Wajah sudah sayu gitu ya. Udah pengen cepet-cepet pulang aja ya. Kalau perlu lewat jalan belakang. Tapi Pak Anies Baswedan dia tetap menghadapi para wartawan dan kerumunan orang-orang. Dan sambutannya apa? Anies Presiden, Anies Presiden. Anies Presiden! Anies Presiden! Gimana Pak Anies? Anies Presiden!
Luar biasa ya. Insya Allah dengan keterangan tadi akan bisa membuat menjadi terang, ujar Anies menegaskan. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang saya kira menjadi sebuah catatan penting buat kita, buat pecinta keadilan yang ingin menegakkan keadilan di negeri ini dan memberantas kezaliman. Maka tentu kita sebagai rakyat harus ikut berpartisipasi mengawal proses-proses ini. Jangan sampai ini hanya betul-betul upaya untuk mendegradasikan Anies Baswedan. Yang kita tahu makin moncer terus elektabilitasnya. Ya, menyambung ke berita yang barusan, betul, kenapa KPK tidak membongkar kasus-kasus yang memang betul-betul mudah untuk diungkapkan. Yang sudah kelihatan sekali gitu. Seperti apa? Rumah sakit Sumber Waras. Ini saya ingin ingatkan lagi sahabat semua ya. Kabar tentang Rumah Sakit Sumber Waras, bos Transjakarta yang akhirnya menggunduk di sebuah lapangan yang menjadi berkarat dan rusak. Tapi kita bahas tentang Sumber Waras saja dulu ya. Ini kita dapatkan beritanya 7 Januari 2022. Jadi belum lama, belum 1 tahun. Ini dari kompas.com. Timbul tenggelam kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang buat Ahok dilaporkan ke KPK. Jakarta Kompas.com, kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras kembali muncul ke permukaan setelah Poros Nasional Pemberantasan Korupsi PNPK melaporkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi. PNPK menilai sedikitnya ada 7 kasus korupsi yang diduga melibatkan Ahok selama ia menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Mudah-mudahan sih pegawai-pegawai yang di KPK juga sama ya. Ya sama dengan yang rumah sakit itu, Sumber Waras. Jadi bukan sekedar waras tapi sumber dari kewarasan. Sumber dari logika-logika akal-akal sehat berkumpul di KPK. Harusnya begitu ya. Presidium PNPK Adi M. Masardi berharap KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri dapat menuntaskan kasus-kasus yang menurutnya selama ini didiamkan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya. Jadi kalau sekarang sudah bulan September ternyata masih didiamkan juga. Luar biasa, berarti tidak ada bedanya dong dengan KPK yang sebelumnya ya. Kalau kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini, paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tuh tinggal mengeluarkan dari freezer. Kemudian ditaruh di microwave 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji, kata Adi di gedung Merah Putih KPK. Luar biasa ya Mas Adi. Artinya kan begini, datanya sudah ada, sudah lengkap, sudah terang benderang gitu. Tinggal dinaikkan ke pengadilan gitu. Lantas, seperti apa perjalanan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras selama ditangani KPK? Kasus ini bermula ketika Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras YKSW senilai 800 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2014. Pada tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa, ya barangkali begitu lengkapnya, kerugian negara ada sebesar 191 miliar dalam proses pembelian lahan tersebut karena Pemprov DKI membeli dengan harga yang lebih mahal dari seharusnya. Jadi Pemprov DKI di eranya Ahok ini dikacangin barangkali ya sama pemilik lahan. Atau ada kong kali kong di belakangnya. Kan begitu ya. Ini BPK sudah menemukan. Di kasusnya Formula E BPK pun sudah memeriksa dan hasilnya tidak ada. Bersih itu. Tidak ada kejanggalan. Ini KPK kok masih ngotot. Yang ini yang kata BPK sudah jelas-jelas janggal malah dibiarkan. Kan tidak ada equality before the law kalau begini. Pada Oktober 2015, 6 anggota DPRD DKI Jakarta meminta KPK menyelidiki potensi kerugian dalam pembelian lahan RS Sumber Waras berbekal laporan BPK tersebut. Sekitar 2 bulan berselang, pada Desember 2015, KPK pun mengumumkan telah memulai penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut dengan menjadikan hasil audit BPK sebagai pelengkap bahan penyelidikan. Pelengkap saja ya, pelengkap penderita. Bukan menjadi data acuan kali ya kalau begitu. Namun setelah beberapa bulan berlalu, seolah tidak ada perkembangan berarti dari penyelidikan kasus korupsi tersebut. Pada 17 Februari 2016, selang setahun ya,
Sejumlah anggota DPRD DKI pun menagih kelanjutan penyelidikan kasus RS Sumber Waras kepada KPK. Masih dalam proses penyelidikan, masih dilakukan pengayaan informasi yang didapat, ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK ketika itu, Priharsa Nugraha. Jawabannya sangat normatif, yaitu orang yang tidak memiliki intelektual pun mudah gitu kalau disuruh menjawab seperti itu. Tidak ada narasi-narasi penjelasan yang logik, yang argumentatif. Pada akhir 2016, Wakil Ketua KPK saat itu Basaria Panjaitan pun menyampaikan belum ada indikasi korupsi terkait pengadaan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut. Padahal kata BPK ada. Ada potensi maksudnya ya. Basaria mengatakan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan setidaknya dibutuhkan 2 alat bukti yang cukup. Namun hingga saat ini belum ada bukti yang cukup yang ditemukan KPK. Ini bisa-bisa kalah nih oleh wartawan nanti yang sudah menemukan 2 alat bukti bahkan lebih. Selama ini kan begitu ya. Seringkali lebih dulu jurnalis yang menemukan fakta dan data dibandingkan para penyidik yang memang digaji oleh negara dengan uang negara. Uang negara itu uang rakyat maksudnya tuh. Uang rakyat itu uang kita juga gitu. Tapi tidak mengedepankan rasa keadilan terhadap rakyat. Basaria juga mengatakan bahwa temuan BPK yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta belum cukup dijadikan dasar untuk meningkatkan penanganan laporan ini ke tahap selanjutnya. Butuh apa? Butuh instruksi barangkali dari oligarki. Sementara ini belum ada bukti permulaan yang cukup untuk dinaikkan menjadi penyidikan, kata Basaria. Dan ini yang luar biasa nih. Walaupun belum menemukan bukti cukup, KPK menegaskan masih terus mendalami laporan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Namun pada akhir Maret 2016 KPK kembali mengungkapkan bahwa belum ada perkembangan berarti dalam kasus itu. Ya mungkin nggak diapa-apain, disimpan saja berkasnya di atas meja. Ya nggak akan ada perkembangan kalau begitu. Alexander Marwata, salah seorang pimpinan KPK, menyampaikan bahwa pihaknya belum menemukan niat jahat atau mensri terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Alex, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut, KPK tetap perlu membuktikan apakah ada niat jahat seseorang atau tidak. Wow, kalau memang aturan B-nya begini luar biasa ya. Harusnya banyak yang lolos juga dong. Itu kan siapa itu? Mantan Wali Kota Cimahi tempo hari mengatakan, oh saya nggak tahu kalau ini termasuk dalam koridor korupsi, kolusi, nepotisme. Saya kira ini wajar-wajar saja. Berarti harusnya dia lepas juga dong. Atau yang kemarin mantan Wali Kota Bandung, Dadarus Ada. Kan kurang lebih ceritanya juga begitu. Beliau tidak mengambil sepeser pun. Beliau tidak ada niatan jahat. Beliau hanya tanda tangan kebijakan yang disitulah terjadi korupsi. Nah, apa bedanya dengan Ahok? Kami harus yakin betul di dalam kejadian itu ada niat jahat. Niat itu dalam hati, Pak. Niat itu nggak bisa diukur. Kalau hanya kesalahan prosedur tetapi tidak ada niat jahat, ya susah juga. Nah itu, kesalahan prosedur itu dianggap tidak ada niat jahat. Tapi dalam beberapa kasus lain ada kesalahan prosedur, dianggap di situ ada niat jahat. Kita sulit berharap apa nih kepada KPK hari ini? Bubarkan saja kalau begitu. Tangani kembali saja oleh kepolisian. Mumpung kepolisian hari ini sedang melakukan reformasi total. Sedang melakukan revolusi akhlak. Kan begitu ya. Aminkan saja mudah-mudahan ya. Ini Pak Listio Sigit, Pak Jokowi sedang memusatkan perhatian untuk membenahi kepolisian. Di tengah penyelidikan yang terus berjalan, KPK sempat memanggil Ahok untuk dimintai keterangan pada 12 April 2016. Ketika itu Ahok dimintai keterangan selama sekitar 12 jam, ia mengaku dicecar 50 pertanyaan soal sumber waras. Akan tetapi pemanggilan terhadap Ahok agaknya tidak membuat kasus dugaan korupsi itu naik ke tingkat penyidikan. 14 Juni 2016, Ketua KPK saat itu Agus Raharjo mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikan KPK tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan. Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum, kata Agus di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Agus menjelaskan pihaknya sudah mengundang para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Di antaranya ahli dari UGM, UI, dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Ahlinya siapa dulu dong? Kan ahli juga dia punya kecenderungan. Kalau kecenderungannya berpihak ke penguasa ya sulit. Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK
terkait pemilihan lahan sumber waras. Padahal BPK sudah mengungkapkan bahwa di situ ada kerugian 191 miliar. Dari pendapat ahli tidak seperti itu. MAPI ada selisih tapi tidak sebesar itu. Tuh, ada selisih. Tetap saja ketahuan oleh pihak lain pun. Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP itu harga bagus. Ya, itulah ya, setelah 5 tahun terpendam, kasus dugaan korupsi sumber waras muncul ke permukaan lagi atas laporan PNPK di Januari tahun ini. Tapi sampai hari ini bulan September, itu pun saya kira tidak kita lihat perkembangannya ya. Mungkin didiamkan saja. Nah, KPK harus memberitahu ini, harus menjelaskan kepada publik kalau masih ingin dipercaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.